kabarnya? Pasti sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu, masih tetap dari rumah ya. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan sampai saat ini. Dan kita akan memulai ibadah kita. Kembali mesti ingatkan untuk tetap siapkan Alkitabnya dan juga persembahannya, supaya nanti selama ibadah berjalan anak-anak tidak kesana kemari lagi. Dan yang penting terutama hatinya dipersiapkan untuk memuji Tuhan ya. Ya, kita akan memulai ibadah kita. Ya, kali ini kita juga akan dilayani sama Miss Priska Dan Sernaman. dan kita juga akan berkolaborasi dengan Amang Hutasoid dan Inang Hutapea. Dan kita akan mulai ibadah kita. Kita bernyanyi lipat tangannya. Kita akan memberikan persembahan pujian untuk Tuhan kita. Kita akan bernyanyi Beta Marsikola Minggu. Anak-anak sudah berdiri ya. Sepanjang ibadah kita akan tetap berjalan berdiri karena hari ini banyak gerakannya. Kita satukan hati kita, anak-anak, dalam sikap berdoa ya. Kita berdoa. Puji syukur hormat kami hanya kepadamu, Allah yang baik, Allah pemilik kehidupan kami, Allah yang selalu memberikan kami penyertaan sampai saat ini ya Tuhan. Kami boleh melakukan ibadah online kami lagi ya Tuhan, ibadah dari rumah kami masing-masing bersama anak-anak HKBP Tapian Nauli. Tuhan Yesus, kami selalu bersyukur kepadamu. Kami masih Engkau izinkan untuk boleh memuji nama Tuhan lewat pujian-pujian kami ya Tuhan, lewat doa kami serahkan Tuhan ibadah kami ini hanya ke tangan-Mu. Biarlah juga dengan ibadah kami ini, pujian kami ini,
bisa menyenangkan hati Tuhan, dan Engkau yang berkati semua anak-anak yang ada di dunia, di Indonesia, bahkan terlebih untuk anak-anak yang ada di HKBP Tapian Dauli. Tuhan Yesus, kami menyerahkan lagu pujian kami hanya kepadamu. Engkau memberkati kami, guru-guru sekolah minggu juga, Engkau berkati juga anak-anak kami dan juga orang tua dimanapun berada. Engkau yang berkati kami semuanya ya Tuhan Yesus. Terlebih dahulu ampuni dosa kami, layakkan kami supaya tetap bisa memuliakan nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami ini, amin. Kita angkat lagi lagu pujian kita, Sukacitaku. Anak-anak bersemangat ya. Hukum Taurat yang ketiga ya. Kita ikuti sama-sama. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Sekali lagi, sama-sama kita ucapkan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Semoga kita dapat melakukannya. Amin. Kita bernyanyi kembali. Ini minggu kemarin kita sudah bernyanyi ya, dan kali ini juga kita minta anak-anak untuk bisa melatihnya juga di rumah supaya bisa buat videonya dan kirim sama missnya ya. Bersama Tuhan aku bisa. Miss harap anak-anak juga sudah mulai lancar gerakannya dan kata-katanya juga sudah mulai bisa. Semangat.
Kita akan mendengarkan ayat hafalan yang diambil dari Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Yang sudah menghafal, sama-sama kita mengucapkan. Apabila engkau tidak lagi mengenakan hukum kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikian ayat hafalannya pada bulan ini, dan kami selalu meminta kepada anak-anak sekolah minggu supaya tetap aktif untuk menghafalkan ayat bulanannya ya, dan tetap mengirimkan videonya. Oke? Amin. Kita lanjutkan. Kita kembali bernyanyi. Kita akan bernyanyi Do Itulah Dosamu. Anak-anak, ayo mari tetap semangat bernyanyi. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli kita. Ya, adik-adik semua mengikuti ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sanalah ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan sambung firman Tuhan. Kita bernyanyi Jalan Serta Yesus. Anak-anak yang punya kakak adik bisa sambil pegangan atau pergerakan sendiri juga boleh ya. Setiap hari jalan serta Yesus.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik sekalian, persiapkan Alkitabnya ya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau masih menyertai kami sehingga pada pagi hari Tuhan kami dalam keadaan sehat dan bersukacita. Dan kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengar, mengerti, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 sampai ke-10 ya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 sampai ke-10. Judul perikopnya Allah adalah terang. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, dan sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam hati kita. Ini minggu ketiga di bulan Agustus ya. Minggu ketiga di bulan Agustus. Kalau di tanggal 2 firman Tuhan adalah menjadi anak-anak terang. Ya, menjadi anak-anak terang. Di tanggal 9 firman Tuhan adalah Yesus adalah terang. Dan di tanggal 16 ya, pada hari ini judulnya Allah adalah terang. Nah, jadi semua 1 bulan ini berturut-turut ya tentang terang. Ya. Tentu sekali adik-adik sudah mengetahui apa itu terang ya. Apa itu terang? Kalau yang hari Minggu saya mengucapkan terang, disebut terang, benda-benda penerang ya. Nah, seperti apa itu kemarin? Lilin, lampu listrik ya. Bisa juga dengan obor ya. Itu merupakan penerang ya. Tetapi bukan itu yang dibutuhkan dalam kehidupan, tetapi Yesus adalah terang dunia. Jadi hari ini judulnya adalah Allah adalah terang ya. Allah adalah terang. Coba diperhatikan dulu biar lebih jelas nanti firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Coba dulu adik-adik sekalian membedakan benda yang hitam, warna hitam dengan benda yang berwarna putih. Ketika benda berwarna putih ya, di tempat yang remang-remang, tahu remang-remang kan? Yang tempat yang agak redup-redup, pasti ia akan bercahaya. Nah, benda yang putih ya. Tetapi ketika benda yang berwarna hitam di tempat yang sama seperti benda yang putih tadi, dia tidak akan nampak sama sekali. Nah, jadi firman Tuhan pada minggu lalu
juga menerangkan bahwa ada dunia gelap dan ada dunia terang. Ya, ada dunia gelap dan ada dunia terang. Nah, demikian juga firman Tuhan pada hari ini, yaitu menyatakan tentang putih dan hitam. Di dalam Alkitab, warna hitam itu disebut lambang kejahatan, ya, lambang kejahatan atau dosa. Sedangkan warna putih melambangkan kebaikan atau kesucian. Ya, makanya pernah nggak adik-adik menonton film bawang merah bawang putih? Ya kan? Pasti mana yang baik, bawang merahnya atau bawang putihnya? Pasti bawang putihnya kan, karena melambangkan kesucian. Putih katanya, ya. Semua orang berdosa, ya, semua orang berdosa. Ketika kita lahir, kita sudah berdosa, ya. Kenapa? Karena kita adalah keturunan Adam dan Hawa, ya. Semua orang berdosa, tetapi setelah Yesus lahir dan mati di kayu salib, maka kita sudah ditebus Yesus, ya. Ketika Yesus lahir, Yesus mati di kayu salib, kita sudah ditebus, ya, sudah ditebus. Itu tergantung dari kepribadian kita, ya, tergantung dari kepribadian kita. Apakah penghapusan dosa kita akan kekal selamanya atau hanya untuk sementara? Jadi itu tergantung dari kepribadian kita, ya. Pernah nggak mendengar peribahasa? Coba dulu, ya, dengarkan dulu baik-baik. Pernah nggak adik-adik sekalian mendengar peribahasa yang mengatakan keledai tidak akan jatuh pada lubang yang sama untuk kedua kalinya? Keledai tidak akan jatuh pada lubang yang sama untuk kedua kalinya. Yang artinya adalah bahwa hanya orang bodoh saja yang membuat kesalahan yang sama. Artinya bahwa hanya orang bodoh saja yang membuat kesalahan yang sama. Jadi Tuhan tidak menciptakan manusia bodoh, ya. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia yang bodoh. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan mempunyai akal dan pikiran. Tidak seperti ciptaan Tuhan yang lainnya, seperti binatang, ya. Tetapi ada keistimewaan dari ciptaan Tuhan, yaitu kita sebagai manusia, karena kita memiliki akal dan pikiran, ya. Jadi orang-orang yang jatuh ke dalam lubang yang sama adalah orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak pernah belajar dari kesalahannya. Contohnya, ya, adik-adik, ya, sudah tahu mau ujian, ya kan? Menyiapkan kopean atau contean, ya kan? Segala cara, segala tindakan yang dibuat supaya mendapatkan nilai yang baik. Dan memang benar, ya, mendapatkan nilai yang baik. Dan ketika hari berganti hari, ya, ujian kembali, dia
tidak pernah berpikir bahwa yang diperbuatnya itu adalah perbuatan yang salah. Jadi dia mengulang kembali. Jadi dia tidak berusaha untuk tidak mencontek atau menyiapkan kopekannya, ya. Jadi adik-adik sekalian, jangan seperti pepatah tadi, ya, peribahasa tadi, keledai tidak akan jatuh pada lubang yang sama untuk kedua kalinya. Kalau jatuh berarti keledai yang bodoh lah itu. Jadi demikian juga kita manusia. Kalau kita jatuh, sudah tahu kita salah, kita berbuat lagi, mengulang lagi, berarti kita sama dengan orang bodoh, ya. Hal-hal yang kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, mengenai kesalahan di mana manusia itu selalu melakukan kesalahan. Manusia pertama, si Adam dan si Hawa melakukan kesalahan, ya kan, memakan buah di tengah Taman Eden yang sudah diperingatkan oleh Tuhan bahwa itu adalah buah pengetahuan yang baik dan yang buruk, tetapi dia melakukan kesalahan. Jadi ada 3 poin yang harus kita pahami di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, kesalahan menyadarkan tentang kelemahan kita. Kesalahan menyadarkan tentang kelemahan kita. Itu diambil dari ayat yang ke-8, ya. Menyadarkan kita tentang kelemahan kita. Kita harus memahami bahwa kita membutuhkan Tuhan. Karena kita lemah, maka kita membutuhkan Tuhan. Ketika kita melakukan kesalahan, bukan jadi meninggalkan Tuhan, tetapi tetap berseru kepada Tuhan. Kesalahan menyadarkan tentang kelemahan kita. Ketika kita melakukan kesalahan, berarti akan menimbulkan kelemahan kita. Disitulah kelemahan kita. Supaya kelemahan kita itu tertutupi, maka kita tidak melakukan kesalahan. Sama dengan di sekolah, ya. Kalau ada tugas kelompok, satu orang dari antara kelompok itu tidak melakukan pekerjaannya dengan sesungguhnya, ya kan, pasti kelemahan dalam kelompok itu akan nampak, ya. Jadi harus ada kerjasama satu sama lain, ya. Baru yang kedua, kesalahan mengharuskan kita mengakuinya. Kesalahan mengharuskan kita mengakuinya, ya. Ada orang bijak berkata, kalau orang-orang jujur yang sudah melakukan tindakan-tindakan kriminal atau kesalahan-kesalahan yang fatal, pasti penjara akan penuh, ya kan? Tetapi di firman Tuhan di ayat yang ke-9 mengatakan kesalahan mengharuskan kita mengakuinya. Jadi setiap kesalahan yang kita perbuat, kita harus mengakuinya. Sudah tahu kita berbuat salah kepada orang tua kita, ya, kita harus mengakuinya. Karena dengan mengakui kita dapat pengampunan. Kalau kita sudah mengakui kesalahan kita, maka kita mendapatkan pengampunan. Setiap kesalahan harus kita akui supaya tidak terjebak dalam kebohongan terus-menerus.
ya. Jadi kalau sudah kita tahu bahwa itu salah, maka kita harus mengakuinya supaya tidak terjadi kebohongan terus menerus. Kesalahan apa? Seperti di rumah, coba dulu, kesalahan apa? Pasti banyak kesalahan yang kita perbuat, ya, sehingga membuat orang tua kita marah. Jadi kita harus mengakuinya supaya kita dapat pengampunan. Kalau kita tidak mengakuinya, berarti kita tidak akan pernah mendapatkan pengampunan, ya. Yang ketiga, yang terakhir adalah kesalahan menuntut untuk belajar yang benar. Di ayat yang ke-10, ya. Di ayat yang ke-10, kesalahan menuntut untuk belajar yang benar. Ketika kita sudah melakukan kesalahan, ya kan? Berarti kita harus belajar supaya tidak terjadi lagi kesalahan di hari yang akan datang. Kesalahan menuntut untuk belajar yang benar, ya. Jadi untuk menuntut belajar yang benar ini, kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai sasaran utama, ya. Kita harus mengandalkan Tuhan. Jadi kita tidak bisa menuntut atau belajar yang benar tanpa campur tangan oleh Tuhan, ya. Sehingga kita menyadari bahwa kita berbuat dosa, ya kan? Kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai sasaran utama, sehingga kita menyadari bahwa kita berbuat dosa. Ketika kita tidak mempercayai firman Tuhan, padahal kita sudah melakukan dosa ataupun kita sudah melakukan kebenaran, maka pikiran kita akan selalu berpikiran negatif atau bahwa kita terus melakukan dosa. Tetapi karena kita dikuatkan oleh firman Tuhan, maka kita akan tahu bahwa itu perbuatan baik atau perbuatan jahat. Jadi ketiga hal ini harus kita pahami, ya. Ketiga hal ini harus kita pahami. Yang pertama tadi, kesalahan menyadarkan tentang kelemahan kita, kesalahan mengharuskan kita mengakuinya, kesalahan menuntut kita untuk belajar yang benar. Jadi yang ketiga ini kita harus benar-benar menguasai, harus mengerti supaya apa yang diinginkan oleh Tuhan, apa yang diinginkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa Allah adalah terang, maka Allah akan menjadikan kita menjadi terang, ya kan? Jadi kita harus percaya kalau Allah itu adalah terang, sehingga Allah akan menjadikan kita sebagai anak-anak terang. Jadi kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah, mari membangun hidup yang penuh dengan menjadikan firman Tuhan sebagai tumpuan hidup kita, sehingga kita mengetahui apakah kita melakukan kesalahan atau dosa. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, mari kita bertumpuan kepada firman Tuhan. Mari kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Jadi untuk adik-adik sekalian, pada pagi hari ini, ya, tanggal 16 Agustus, ya, mungkin masih berada di rumah atau stay at home, masih belajar di rumah, masih melakukan kegiatan-kegiatan di rumah. Jadi tetaplah berpengharapan kepada Tuhan, bahwa ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyiapkan segala sesuatunya, ya, menyediakan segala sesuatunya, memberikan yang terindah kepada kita. Jadi
di bulan Agustus ini berketepatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 ya. Mari menjadikan Allah itu menjadi terang kita. Mari menjadikan Allah itu adalah terang untuk bumi kita, terang untuk negara kita, terang untuk kota kita, terang untuk rumah kita, keluarga kita. Jadi supaya kita benar-benar dimerdekakan oleh Allah ya, seperti yang akan kita rayakan besok di tanggal 17 Agustus ya kan. Jadi tetaplah melakukan yang terbaik. Jadi besar harapan kami anak-anak sekolah minggu HKBP Patronalis Tunggal, tetaplah berkreasi atau berpartisipasi ya di dalam merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75, supaya kita benar-benar dimerdekakan. Tuhan memerdekakan kita, Tuhan benar-benar memberikan yang terbaik bagi kita. Oke? Jadi besar harapan kami ya, supaya adik-adik sekalian tetap berpegang teguh dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita dan apa yang diperintahkan oleh pemerintahan kita pada saat ini. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, firman-Mu dapat menerangi hati kami, sehingga kami dapat mengerti, melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita, dan kita sambil mengumpulkan persembahan kita akan bernyanyi Gabe Para Senderoha. Buat anak-anak yang sudah persembahan dipegang, tetap dipercaya.
kita akan menutup ibadah kita di hari Minggu ini, dan nanti penutup dibawakan sama Serneman, dan kita akan bernyanyi Pribadi yang Mengenal Hatiku. Jika anak-anak mau melihat di Google juga liriknya bisa ya, Pribadi yang Mengenal Hatiku. Dan sebagai penutup, Miss dan Sir mau mengingatkan untuk seperti yang sudah dikirim di grup, yang tadi yang lagu Bersama Tuhan Aku Bisa, ya kan Sir? Untuk dalam rangka merayakan 17 Agustus kan biasanya kan kita merayakannya perlombaan itu kan di gereja, tapi berhubung pandemi belum selesai, kita melakukannya di rumah masing-masing lewat video. Dan nanti videonya boleh dikirimkan atau di-share ke nomor yang tertera. Ada Sir Neman, ada nanti Sir Ando atau Miss Yesi. Jadi anak-anak harapannya ikut berpartisipasi ya. Dan ada hadiahnya kan Sir? Ada dong. Iya, ayo jangan mau kalah. Oke. Ditunjukkan kreasi masing-masing. Boleh lihat videonya dari YouTube, bisa gerakan yang sama, atau boleh buat gerakan yang sesuai dengan lagu masing-masing. Dengan lagunya itu juga boleh ya. Jadi kita nanti lihat yang mana yang terbaik, kita akan umumkan. Oke, kita akan tutup ibadah kita akan bernyanyi Pribadi yang Mengenal Hatiku.
ibadah ini ya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau masih menyertai kami, menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir ya Tuhan. Kiranya ibadah ini Tuhan menjadi ibadah yang suci, ibadah yang memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami tetap berdoa buat bumi kami, negara kami, bahkan kota kami ya Tuhan. Engkau yang memulihkan ya Tuhan, supaya benar-benar pulih dan kami dapat boleh melakukan segala aktivitas kami Tuhan seperti biasa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan buat pemerintahan kami, terkhususnya Bapak Presiden kami ya Tuhan. Tuntun dia Tuhan, berikan dia kebijaksanaan dan kesehatan supaya sehat dan bijaksana di dalam memerintah, supaya tercipta ya Tuhan masyarakat yang sejahtera dan semakin dicintai masyarakat Indonesia ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat para dokter dan medis lainnya Tuhan, dan juga rumah sakit yang menangani masalah virus corona pada hari ini juga ya Tuhan. Kami berdoa Engkau memberikan segala yang terbaik bagi mereka. Berkati mereka, berkati keluarga mereka ya Tuhan. Kami juga Tuhan mau berdoa buat gereja kami ya Tuhan, di mana sampai hari ini ya Tuhan masih melakukan ibadah sesuai dengan protokol kesehatan ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan, supaya kami semua bisa hadir di rumah ya Tuhan, tanpa membuat jarak satu sama lain ya Tuhan, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan Tuhan, dengan suara, dengan nyanyian yang merdu dan nyaring ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat keluarga kami, baik yang jauh maupun yang dekat. Engkau berkati ya Tuhan, kiranya Engkau bungkus kami Tuhan dengan darah-Mu yang kudus, supaya kami selalu sehat dan selalu terhindar dari mara bahaya, terkhususnya dari wabahnya virus corona pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, ampuni dosa-dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Sampai bertemu minggu depan. Jadi kita tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh pemerintahan kita. Jadi untuk video yang kami minta ya, segera dikirimkan ya. Kalau kemarin batas waktunya sampai tanggal 16 ya. Mungkin karena banyak sekolah. Mungkin karena pembelajaran online ya kan, banyak PR dari sekolah. Kita akan memberikan dispensasi waktu ya, memberikan perpanjangan waktu ya, sampai hari Sabtu depan ya. Oke? Sampai hari Sabtu depan. Jadi biar kita juga besar harapan kami ya, adik-adik sekolah minggu semua berpartisipasi ya, di dalam menyemarakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Oke? Jadi sampaikan salam kami kepada orang tua, tetap berdoa, tetap bersyukur, tetap semangat dan salam sehat dari kami. Shalom.